baru yaitu podcast. Kita mau ngomongin apa sih guys? Ikutin aja ya guys. Let's go. Ini adalah Laskar Pelangi, sini lewat. Lu pada tahu nggak sih Laskar Pelangi? Gue tahu. Begitu dengar Laskar Pelangi, gue tuh langsung Enak lagi ya. gue pernah baca dan begitu denger tuh langsung merasa pengen tuh sekolah, guru dan teman-teman gue. Benar. Itu tuh yang diciptain sama Andrea Hirata. Seman Said gak sih? Bener. Iya, yang bener. ada di Belitung 24 Oktober 1966 kalau nggak salah. Iya, bener. Iya, Tuh. bener. Kalau di Belitung tuh ingat ya pantainya indah, terus kayak anjing juga tuh di sana. Berarti Andrea Hirata itu benar ya Andrea? Benar. Iya, benar. Andrea Hirata itu masa kecilnya mempengaruhi cerita-ceritanya dia ya. Setuju gue kayak sama lo kayak. Nah terus di Laskar Pelangi dia tuh nyeritain tentang 10 anak dari SD Muhammadiyah di Belitung yang sekolahnya tuh serba kekurangan, kelasnya sempit, atapnya juga bocor, tapi isinya tuh penuh semangat gitu loh guys. Suka banget tuh bagian-bagian lucu, tapi bikin haru juga kayak mereka yang punya mimpi besar tapi kehalang kondisi keluarga mereka yang jauh dari tempat ideal. Benar banget. Yes. Dan itu pun yang bikin novel itu juga bestseller juga ya. Iya. Seperti tahun 2005, terus laris, terus lama-lama tuh makin jadi dibajak dan menjadi yang Terkenal gitu lah ya pokoknya ya. sukses besar ini ya. Bener Iya, banget, sukses besar. bener. Aku ingat banget ya pas pertama kali rilis, baru banget rilis itu tuh penonton di bioskop pada banjir mata, termasuk aku juga loh. Aku tuh sampai nangis karena benar-benar tersentuh sampai ke dalam hati aku, bener kayak aduh gak bisa. Nah itu tuh yang bikin cerita-ceritanya dia tuh bener-bener nempel banget di pikiran aku. Sedih banget tuh berarti. Bener banget sih. Nah tapi kalian tahu nggak guys? Setelah Laskar Pelangi sukses, Andrea Hirata ya. Andrea Hirata tuh nggak berhenti sampai di situ doang loh. Dia masih banyak film-film atau bikin novel-novel sampai dia jadi rangkaian novel. Sumpah gak sih? Sumpah. Ada apa aja? Kalau nggak salah tuh ada 4, bener nggak sih? Iya benar-benar ada banget. Seingatku tuh cuma ada 2 soalnya. Yang pertama Laskar Pelangi, dia rilis 2005. Itu ceritain tentang masa kecil sama SD lah pokoknya. Yang kedua ada Sang Pemimpi, dia dirilis 2006. Nah ini kelanjutannya. Jadi dia tuh nyeritain tentang masa remaja, SMA, dan mimpi besar. Terus 2 lagi apa ya? Lupa. Ini ada Eden Sor yang dirilis tahun 2007. Itu lanjutan perjalanan ke luar negeri guys, ke Eropa. Terus baru yang terakhir ada apa namanya, Mariamah Hartwell kalau nggak salah ya, tahun 2008 rilisnya. Itu menceritakan masalah keluarga dan konflik di situ. Jadi itu walaupun ada tetap nama Laskar Pelangi ya, jalan cerita tuh beda-beda ya guys. Benar-benar. Tapi tema besar itu tetap perjuangan, terus mimpi dan tentunya pendidikan. Benar banget. Itu salah satu hal yang bikin gue suka nih. Itu kayak menceritakan hal yang berat, kayak hidup yang susah, tapi bahasanya tuh gampang, enak buat dimengerti, enak buat dibaca, kayak lagi ngobrol sama teman aja. Benar. Setuju banget. Ini BTW lo tau gak kalau dia nggak terkenal nggak cuma di Indonesia? Gue tahu. 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 Gue dong. Yaudah lanjut deh. Dia tuh juga pernah dapat penghargaan di Jerman, sama dia pernah dapat gelar kehormatan di Universitas Warwick. Emang iya? Iya nggak sih? Bener. Tahu gue gitu bener banget. Keren banget ya. Keren ya. Berarti walaupun caranya dia menyampaikan ceritanya itu simpel, terus dan santai, tapi dia tetap dihargai di tingkat internasional. Keren banget. Oh iya. Buat Ini juga. di Indonesia tuh keren banget. Ini juga gue baru nyari nih. Ternyata dia punya banyak novel ya. Benar. Ada Padang Bulan, Cinta di Dalam Gelas, Ayah, terus masih banyak lagi. Terus juga setelah gue search, ternyata ceritanya beragam, tapi tetap ceritain kehidupan sehari-hari keluarga dan orang-orang kecil yang punya mimpi besar tahu. Keren gak sih? Keren banget. Dan kalau gue lihat ya gaya nulis Andrea Hirata itu gak dibikin terlalu kaku, tapi tetap jelas dan emosional itu dapet banget. Dia banyak ceritain masa kecil, terus sekolah, guru sama teman-teman. Tapi di dalam itu tetap ada pesan moralnya, yaitu jangan meremehkan anak-anak
miskin atau orang yang kurang maksud. Dan di cerita itu juga masih pesan moral bahwa sekolah itu adalah hak semua orang, iya, dari beda-beda. Salut sih. Terus juga nih buat kalian ya yang belum nonton film atau baca novelnya, coba deh baca. Bawa aja ke tempat nongkrong atau kalau lagi ngedate juga bawa aja, obrolin bareng teman atau pacar itu kan bisa. Itu tuh dalam itu tuh apa ya, bukan dalam sih, itu kayak kita lagi nonton film tapi dalam bentuk tulisan. Bener banget. Tapi justru itu nggak sih anaknya? Kalau lagi pengen banyak baca tapi belum masih yang belum super berat. Andrea Hirata tuh kayak pintu masuk yang nyaman gitu. Benar. Ya, mari Oke, jadi kesimpulannya Andrea Hirata itu penulis yang lahirnya di Belitung yang lahir tahun 1966 ya. Iya. Kemudian terkenal karena tetralogi Laskar Pelangi. Karya itu Itu sederhana. nama rangkaiannya ya? Karya itu sederhana, tapi berisi dan banyak orang terinspirasi dan semacam. Ada satu lagi, Apa tuh? kalau ngomongin tentang penulisan novel kesukaan sambil berbuku, Bener banget. Cocok. favorit sih. Cocok banget tuh. Makanya kan tadi gue bilang guys, kalian bawa aja ke tempat nongkrong atau kalau lagi ngedate gitu. It's a date. Jadi kalau Date mau mati guys. Date It's a dong. date ya guys. Date and date. ngedate guys, jadi itu bisa buat info ngedate kalian. Bener banget. Kayak Bener. baca novel bareng sambil Sambil ngopi, Ngobrol. sambil ngobrol santai. Bener. Jadi kalau gitu, guys, sampai di sini nih episode kita. Sampai jumpa di episode Selanjutnya. Ya, guys, sampai jumpa dan jangan lupa baca buku sambil kopi dan tetap santai. Bye. Bye.